Zakirahumullahu fi man indah. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Dan tidaklah ada sebagian manusia yang berkumpul di rumah Allah, membacakan ayat-ayat Allah, mempelajari agama Allah sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan ilahi. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka di dalam majlis tersebut. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Allah menyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga jamaah ikhwanil kiram wa akhwatil karimat, nikmat ilmu agama ini perlu kita syukuri dan perlu kita jaga. Ya, dan saya mengucapkan jazakumullahu khairan bagi semua yang telah berpartisipasi sehingga ilmu agama ini dapat tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Ilmu yang menerangkan kepada mereka jalan-jalan menuju syurga sehingga mereka menelusurinya, dan jalan-jalan yang dapat menyeretkan mereka ke dalam neraka agar mereka meninggalkannya. Maka hendaknya setiap kita memikirkan bagiannya dalam ilmu agama ini. Apakah dengan hartanya, dengan kekuatannya, idenya, waktunya, dan setiap apa yang telah dia mampu. Dan hendaknya kita khawatir tatkala kita mampu membela agama Allah namun kita tidak mau membelanya. Khawatir akan dijauhkan oleh Allah dari agamanya. Dan lebih berbahaya lagi tatkala seorang telah jauh dari agama Allah, syaitan mengindah-indahkan sikap dan perbuatan dia tersebut. Allah berfirman, ini kalau kita ingin ditolong oleh Allah dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman. Kata ulama tafsir, kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'anul Karim, maka yang datang setelahnya itu merupakan konsekuensi daripada keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah yansurkum. Jika kalian mau menolong Allah, Allah enggak perlu ditolong dari sisi kemenangan dan kekalahan karena Allah Maha Menang, Maha Kuasa. Yang perlu ditolong adalah agamanya. Yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Niscaya Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kalian dunia dan akhirat. Dan Allah Jalla wa Ala menyebutkan, ya, bahkan memberi ancaman kepada orang-orang yang tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut. Adalah manusia-manusia pilihan, hati-hati pilihan, dan tidak ada manusia yang memiliki kesetiaan untuk agamanya, menemani dakwah Nabi SAW selain mereka, seperti kesetiaan mereka, yaitu para sahabat Nabi. Bersamaan itu Allah menyatakan, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Wahai segenap para sahabat Nabi, jika kalian berpaling dari menolong Nabi membawa agama ini, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan menggantikan kalian, Allah geser kalian dari posisi itu, dan Allah datangkan hamba-hambanya yang baru yang akan lebih setia dan tidak akan menjadi seperti kalian. Naam. Allah juga berfirman, iyasha yudhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akhirin. Kalau Allah berkehendak, Allah hilangkan semua kalian yang membela agama sekarang ini, Allah hilangkan kalian semuanya. Kemudian Allah datangkan orang-orang baru untuk membela agamanya ini. Sehingga jangan pernah kita terbesit bahwa kalau kita tidak membela agama Allah, tatkala kita adalah satu-satunya yang mampu membelanya, lantas kita berpikir kalau saya tidak membela tidak akan ada yang membela. Enggak. Begitu kita pergi, langsung datang orang baru. Ya, maka jadilah orang yang datang dan tetap, bukan orang yang datang kemudian pergi untuk agama Allah. Karena Allah menyatakan, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika kalian berpaling dari membela agama Allah, maka Allah datangkan orang-orang baru
yang tidak akan menjadi seperti kalian. Ini firman ini Allah turunkan kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya yang tidak diragukan lagi akan kesetiaan perjuangan mereka. Bahkan membela dakwah Nabi di masa itu resikonya nyawa hilang. Bukan cuma jabatan, ya, bukan karir yang mati, bukan. Ikut bersama Nabi, membela dakwah Nabi, resiko nyawa hilang. Bukan karirnya mati. Ya. Coba antum pikirkan Raja Najasyi. Ketika dia didakwahi oleh Nabi, Raja Ethiopia, dia menerima dakwah, mati dalam keadaan muslim. Ya kan? Mati dalam keadaan muslim. Nabi melakukan salat ghaib pertama kali dalam sejarah Islam adalah untuk Raja Najasyi. Kebahagiaan. Kufur puluhan tahun. Islam, meninggal dalam Islam. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Tapi lihat Raja Herakl, Raja Romawi, dikirim surat oleh Nabi SAW dan dia tahu ini Nabi yang diberitakan oleh Nabi Isa. Dia meyakini kebenaran dakwah Nabi SAW. Kemudian dia pergi kepada Al-Usquf Al-Akbar yang lebih tinggi daripada Raja Herakl di saat itu dan meminta pendapat. Maka Al-Usquf Al-Akbar ketika membaca suratnya Nabi SAW yang bertulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdullah ila Herakl azimir Rum, ya, salamun ala man ittaba'al huda aslim taslam, ya, aslim taslam yu'tikallahu ajrain wa in tatawallaw fa'alaika ithmaka wa ithmal arisin. Nabi menulis surat dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dari Muhammad bin Abdullah, ya, kepada Raja Herakl, Raja Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan untuk orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian Nabi menyatakan aslim taslam, Islamlah kamu agar selamat dunia akhiratmu. Wa in tatawallaw, tetapi kalau kamu wahai Herakl berpaling, maka atasmu dua dosa, dosa kamu dan dosa rakyatmu. Kemudian beliau menuliskan firman Allah dari surat Al-Isra, dari surat Ali Imran. Ini dalam Sahih Bukhari. Nabi menuliskan firman Allah, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillahi fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun." Herakl ketika membaca surat dia yakin inilah nabi yang sudah muncul, yang selama ini kita imani akan muncul di akhir zaman. Tapi dia berpikir bahwa kerajaannya bisa hilang. Padahal Nabi bilang kalau kamu Islam, Allah selamatkan dunia akhirat. Artinya raja dia, kerajaan tetap kokoh. Dia musyawarah kepada yang lebih tinggi, Al-Usquf Al-Akbar. Kata Al-Usquf Al-Akbar, semenjak sekarang saya beriman. Dan dia pun mengumumkan keimanannya. Begitu dia mengumumkan imannya, dibunuh dan dimutilasi oleh masyarakat negara Romawi yang menganut agama Nasrani, dimutilasi dan dicincang-cincang dia. Maka Herakl pun takut, ini lebih tinggi dari dia, ya, di atas dia lagi. Dia raja, tapi ini di atas dia lagi. Berani dimutilasi oleh masyarakatnya tatkala dia mengumumkan Islamnya. Akhirnya Herakl tidak jadi mengumumkan Islamnya. Dalam sebuah riwayat dia menyatakan ketika ingin tadi menampakkan kecondongan terhadap Islam dan masyarakatnya langsung berubah, dia bilang saya cuma ngetes kalian. Sebenarnya saya sangat benci terhadap Islam. Maka dia pun mati dalam keadaan tragis, mati dalam keadaan tidak Islam. Hilang, ya, kerajaannya dan hilang syurga serta neraka tempatnya. Ini masalah agama ya jamaah, ya. Maka nikmat menuntut ilmu agama dan tersebarnya ilmu agama adalah nikmat yang mesti kita syukuri dan kita jaga. Apalagi dengan adanya media di masa sekarang. Kata para ulama, Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan media yang ada sekarang, internet ini, kalau tidak diisi kebaikan, maka orang yang mengajak keburukan akan mengisinya dengan keburukan. Ya kan? Kalau kita buka internet, kalau bukan seruan kepada syirik, kepada bid'ah, maka maksiat. Ya, tidak lepas dari kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Maka kalau yang mengetahui kebenaran, ya, mengetahui jalan-jalan yang benar, tidak semangat menyebarkan ilmu agama yang bersumber Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf ini, maka
internet itu, media itu hanya dikuasai oleh orang-orang yang ingin merusakkan manusia. Ya, maka saya bersyukur kepada adik-adik mahasiswa kita yang punya semangat merekam dan menyebarkan ya jamaah. Mereka tanpa digaji. Mereka pakai pulsa sendiri, kamera sendiri, HP sendiri. Ya, yang menggaji mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya kalau ada yang mau membackup pulsa mereka dalam merekam dan menyebarkan live kajian seperti ini, dan gaji mereka hanya kepada Allah Jalla wa Ala kita serahkan. Kemudian kepada hambanya yang mau berpartisipasi untuk mereka. Nah, kita lanjutkan pelajaran kitab Al-Arba'in dari karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana kita masih pada pembahasan hadis kedua dari kitab Al-Arba'in. Kita masih pada hadis kedua dan masih pada syarahnya, yaitu pada syarah konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca yang pertama. Konsekuensi yang pertama yaitu membenarkan setiap berita yang telah beliau sampaikan. Yang kedua berikut ini kata penulis rahimahullahu taala, imtithalu amrihi sallallahu alaihi wasallam wa la nataraddadu fihi. Hendaknya kita senantiasa menjalankan perintah beliau sallallahu alaihi wasallam wa la nataraddadu fihi, dan tidak perlu ragu-ragu. Sebagian orang tahu itu benar tapi ragu-ragu. Ya, kenapa ragu-ragunya? Enggak enak sama manusia. Kenapa ragu-ragunya? Ya, khawatir begini. Yang semua pertimbangannya adalah dunia. Disuruh masuk surga ragu-ragu. Ya, tapi masuk neraka yakin dia masuk. Ya kan? Kalau bahasa kasarnya kan begitu. Perintah Allah jelas, perintah Rasul jelas, Al-Quran, hadis jelas. Ragu dia. Tetapi sesuatu yang haram, dia yakin itu haram, rela melakukannya. Berarti dia kan ragu mau masuk surga, tapi yakin masuk neraka. Kan begitu maknanya. Ya kan? Maka kata beliau, konsekuensi mengakui dan mengimani bahwa beliau adalah Rasul kita adalah intithalu amrihi sallallahu alaihi wasallam wa la nataraddad fih, adalah menjalankan perintah beliau dan tidak ada keraguan, tanpa keraguan sedikit pun. Liqaulillahi ta'ala, karena firman-Nya Allah, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara. Apakah bentuknya perintah ataukah bentuknya larangan, dia memiliki pilihan lain selain ketentuan Allah. Sebagai contoh sekarang ya, ini ingin saya sebutkan bukan ingin memperbesarkan masalah kecil. Dan sebenarnya masalah agama ini tidak ada istilah kecil, ya kan? Bahkan Nabi telah menyebutkan ada yang masuk surga dikarenakan ranting pohon yang dia pindahkan dari tengah jalan. Ada seorang wanita pelacur masuk surga dan Allah maafkan dosa zinanya tatkala dia memberi minum kepada seekor anjing yang hampir mati. Nabi menyatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa bi akhaka biwajhin talaq. Jangan pernah engkau meremehkan sebuah kebaikan sekecil apapun, sekalipun hanya dengan senyum ketika bertemu dengan saudara muslim. Ingin saya sampaikan beberapa masalah berikut ini karena saya melihat di beberapa media ingin dikaburkan hukumnya. Ya, ingin dikaburkan dan ingin dibalik hukumnya. Contohnya jenggot. Ya. Contohnya jenggot. Kalau kita membuka hadis-hadis tentang jenggot, Imam Son'ani yang hidup 200 tahun yang lalu menukilkan kesepakatan 4 mazhab tentang wajibnya jenggot untuk kaum lelaki. Wajib membiarkan, bukan menumbuhkan ya. Beda ya. Kalau wajib menumbuhkan berarti besok meledak produk wak doyok. Dianjurkan beli produk wak doyok supaya keluar jenggot. Enggak dianjurkan. Yang diwajibkan oleh Nabi membiarkan jenggot yang tumbuh dan dilarang mencabutnya, tapi enggak dianjurkan menumbuhkan. Jadi enggak perlu beli wak doyok supaya keluar jenggot. Ya. Ya mau beli ya silakan, maksudnya enggak dianjurkan, enggak dikatakan sunnah.
Empat mazhab berpendapat wajib. Dalilnya banyak. Hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id, dari Jabir, dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Abbas. Bahkan Imam San'ani menyatakan hadis jenggot mutawatir hukumnya. Dan bunyinya perintah, kata Imam San'ani. Di antaranya hadis Nabi, uhfu syawarib wa'ful luha. Biarkan jenggot dan bersihkan kumis. Wa khaliful majus. Dengan kalian membersihkan kumis dan membiarkan jenggot, kalian telah menyelisihi kaum Majusi dan kaum musyrikin. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Datang dai kondang, ya kalau ikut mazhab Syafi'i boleh nggak jenggot? Jenggot kan sunnah, nggak wajib. Masya Allah, 4 mazhab sepakat wajib. Kalau saudara nggak berjenggot, janganlah kelek-kelek hukum Allah. Sampaikan hukum Allah seadanya, sekalipun yang menyampaikan melanggar. Karena kalau tidak kita sampaikan atau kita kaburkan, dosa dua kita. Dosa kita dua, dosa tidak melakukan dan dosa menipu masyarakat. Jelas ya? Sunnah kita Syafi'i, ya sunnah. Lah para ulama salaf, mereka melakukan suatu ibadah karena tahu itu sunnah. Lah sekarang kita gara-gara sunnah nggak kita lakukan, kan terbalik. Ulama salaf melakukan sebuah kebaikan karena tahu itu sunnah. Lah sekarang kita meninggalkan sebuah kebaikan karena tahu itu sunnah. Kan kamu balik. Jelas ya? Sekarang orang berjenggot ribut, menyeleneh di tengah-tengah masyarakat. Padahal jenggot yang diperintahkan, dilarang oleh Nabi mencukur jenggot. Bahkan para ulama menjelaskan ketika Abdullah bin Umar bin Khattab, putra Umar, beliau pernah mencukur jenggotnya setelah satu genggam. Setelah satu genggam di sini, bukan di sini. Jangan salah paham. Karena orang-orang terkadang suka kelek-kelek agama. Satu genggam dipotong yang di atas. Itu bukan satu genggam namanya. Itu satu jari. Setelah satu genggam beliau potong. Para ulama menjawab bahwa para sahabat, mayoritas para sahabat menyelisihi perbuatan sahabat Abdullah bin Umar. Umar ayahanda beliau sendiri menyelisihinya. 1. 2. Bahwa beliau melakukannya itu ketika umrah, ijtihad dari beliau. Kata Imam Malik, ingin saya dudukkan masalah ini karena sering dikaburkan, karena dia tidak melihara. Ya kalau jawab wajib, gimana ini, saya ustaz nggak berjenggot. Sunnah, yang menjenggot silakan, yang penting yang kayak tusuk sate aja katanya. Subhanallah. Jenggot itu fitrah. Nabi memerintahkan kita membiarkan jenggot, dan itu bentuk menyelisih Majusi dan kaum musyrikin di masa itu. Menunjukkan apa? Jenggot itu penampilan modern. Mencukur jenggot itu penampilan kulot dan kuno. Sebelum Islam, mereka cukur jenggot, membiarkan kumis. Datang Islam menyuruh kumis dibersihkan dan tumbuhkan jenggot. Berarti berjenggot yang modern atau yang mencukur jenggot tidak modern? Yang modern. Hah? Mana yang modern? Berjenggot. Jelas ya jamaah? Bukan juga kita pahami yang nggak berjenggot neraka, yang berjenggot lebih afdal daripada yang nggak berjenggot. Enggak, kita nggak bahas itu. Kita lagi bahas duduk permasalahan ilmiah. Bisa jadi orang yang nggak berjenggot karena suatu kondisi dia tidak berjenggot, tapi punya ibadah yang lain yang tidak dimiliki oleh yang memiliki jenggot. Salat malamnya, sedekahnya dan seterusnya, keikhlasan dia. Kita sedang menuduh permasalahan ini karena sering ini dikaburkan. Contohnya masalah isbal juga. Sering nih di media-media dakwah dikabur-kaburkan hukumnya. Hadisnya jelas, hadis riwayat Muslim. Ada Sahih Muslim di sini, saya bukakan. Dari sahabat Abu Hurairah, jelas, gamblang, tegas bunyi hadisnya. Bagaimana bunyinya? Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Pakaian lelaki yang di bawah mata kaki neraka tempatnya. Loh, semua di dalam neraka. Saya tidak memvonis manusia, saya menyampaikan hadis Nabi. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Bahkan dalam hadis Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi menyebutkan thalathatun la yukallimuhullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. 3 manusia di hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat, tidak disucikan, dan bagi adab yang pedih. Nabi sebutkan dari 3 golongan: al-musbil, yang isbal pakaiannya dari laki-laki. Datang sebagian dai kondang mengkaburkan hukumnya.
Kalau dia tidak melakukannya tapi diterangkan hukum sebagaimana garis, silakan. Beda mungkin. Tapi ini dikabur. Kalau nggak sombong nggak apa-apa. Masya Allah. Udah jelas-jelas hadisnya riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Bukhari Muslim Abdullah bin Umar. Nabi nggak merinci, kalau nggak sombong nggak apa-apa. Umum bunyinya. Ya kan? Jelas, gamblang, tegas bahasa Nabi. Bahkan di sana ada riwayat dari Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi dan Abu Daud, bunyinya fa innal isbala minal makhilah. Sesungguhnya isbal itu sendiri adalah bentuk kesombongan, kata Nabi. Enggak apa-apa kalau enggak sombong. Kenapa? Karena dia isbal. Ya. Akhirnya cari-cari dalil, dapat hadis Abu Bakar bahwa Nabi menyatakan ketika Abu Bakar, ya Rasulullah, ya sarungku isbal. Nabi menyatakan kamu bukan orang yang termasuk orang yang sombong. Masya Allah. Padahal kalau jujur disampaikan hadisnya, bunyi hadisnya jelas. Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah, ini teks hadisnya. Ya Rasulullah, inna izari yastarkhi. Itu bunyi hadisnya. Wahai Rasulullah, sarungku melorot. Apa arti melorot? Berarti apa? Sebelumnya di atas apa di bawah? Di atas. Kalau di bawah naik namanya, bukan melorot. Ya kan? Inna izari yastarkhi. Sarungku ya Rasulullah melorot. Kemudian Nabi menyatakan, kamu bukan termasuk orang yang sombong. Apa yang kita pahami berarti dari hadis itu? Kalau kita ikhlas mencari kebenaran ketika mendengar hadis ini, bukan ingin ikut kita paksa hadis ikut hawa nafsu kita. Kalau jujur, semua orang bisa berkata bahwa Abu Bakar sarungnya isbal karena melorot, menunjukkan tidak sengaja, ya kan? Kedua, Nabi telah merekomendasi, menyatakan bahwa Abu Bakar tidak sombong dunia akhirat. Lah kita, siapa yang merekomendasi kita nggak sombong, saya dan Anda? Ada hadis dalam Sahih Bukhari, Farhan dan jamaahnya nggak sombong? Nggak ada. Abu Bakar ada rekomendasi dari Nabi langsung. Nah kalau kita sekarang, siapa yang merekomendasi? Nggak ada satupun ayat dan hadis yang mencantum nama saya dan Anda nggak sombong. Bahkan berapa sering kita punya sifat sombong, yang berbicara maupun yang lainnya. Kan demikian pemahamannya, jelas ya kan? Memang ada khilaf di antara ulama, tetapi perlu diduduk dulu masalah ilmiahnya. Sebelum sampaikan khilaf, sampaikan dulu hadis-hadis permasalahan itu. Sehingga manusia sebelum baca khilaf, dia udah baca hadis. Begitu ada khilaf, dia tahu kemana dikembalikan khilaf ini. Kan begitu. Allah menyatakan dalam surat An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih dalam sebuah perkara, kembalikan kepada Al-Qur'an, kembalikan kepada Rasulullah hadisnya. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah hari akhir, yang demikian itu adalah jalan keluar terbaik. Memang kalau kita bahas bab isbal dalam fikih, para ulama perlu didudukkan dulu permasalahan. Mereka sepakat no isbal itu yang terbaik. Jelas? Yang kedua, mereka sepakat kalau isbal dengan tujuan sombong, gegaya, mereka sepakat haram. Yang ketiga nih yang baru khilaf, kalau nggak ada sombong. 3 pendapat dalam masalah yang ketiga ini. Pertama menyatakan mubah. Yang kedua menyatakan makruh. Makruh jumhur, pendapat mayoritas ulama. Yang ketiga berpendapat haram. Di antara yang mengharamkan Ibnu Hajar al-Asqalani, ulama Syafi'i. Jelas ya? Jadi dudukkan dulu masalah. Baiklah, masalah nggak usah bahas wajib haramnya. Mana yang terbaik? Mana yang terbaik? No isbal, ya kan? Dan Anda ustadz, Anda dai, berikan contoh. Jelas ya? Taib, ini yang ingin saya dudukkan sehingga jelas duduk permasalahannya bagaimana. Taib. Kemudian kata Syekh, wa minal walihada aqul, oleh karena itu saya katakan, minal khata'i anna ba'dhum idza ja'ahu al-amru minallahi wa rasulih bada yatasa'al fa yaqul halil amru lil wujubi aw al istihbab. Kata beliau tadi, konsekuensi yang kedua dari
ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam menjalankan perintah beliau tanpa keraguan. Maka kata beliau, saya katakan merupakan adab yang tidak baik terhadap Nabi, merupakan sesuatu yang keliru. Sebagian manusia kalau datang perintah dalam Al-Quran dan hadis, dia mulai bertanya, ini perintah wajib atau sunnah? Ya, ini perintah wajib atau sunnah? Loh, kalau sunnah nggak dilakukan. Ini adab yang jelek dengan Allah dan Rasulnya. Kama yaqulu katsirun minan nas, banyak manusia seperti ini. Sekarang analogi ringannya lah, walillahil matsalul a'la. Ada seorang prajurit dipanggil sama komandannya, Anto, siap, kau mandikan dulu mobil ya komandan. Siap komandan, izin, ini perintah wajib atau sunnah? Mungkin nggak? Hah? Ini dipanggil sama komandan, Anto, kau mandikan dulu mobil komandan. Siap, izin komandan. Ini perintah bermakna wajib atau sunnah? Hah? Anak buah matasan kayak gitu, beradab nggak? Etis nggak? Enggak kan? Enggak etis. Lalu dengan Allah dan Rasulnya yang lebih mulia, datang perintah, nyo sunnah apa wajib? Mami sunnah beda bubut. Mestikah demikian? Kalau udah diperintah oleh Allah, pasti baik lakukan. Kalau enggak mampu, baru enggak melakukannya, kan begitu? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Apa maknanya? Fattaqwallah, lakukan dulu, enggak mampu baru ditinggalkan. Lah ini belum dilakukan kok beralasan belum mampu, lantas ambil ayat tadi, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Belum aja dilakukan. Jelas ya? Baik. Kata beliau, ini adab yang tidak baik. Kenapa? Lianna sahabata radhiyallahu anhum idza amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakunu yaqulun ya Rasulullah halil amru lil wujub awil amri lil istihbab aw ghairi dzalik. Para sahabat Nabi ketika datang perintah dalam Al-Quran dan hadis, tidak pernah mereka menyatakan, wahai Rasulullah, ini perintah untuk wajib atau untuk sunnah. Tidak pernah. Bal kanu yamtathiluna wa yusaddiquna bidun an yas'alu. Naqul la tas'alu alaika bil imtithal. Kata beliau, mereka langsung mengerjakannya. Kalau khabar, mereka langsung membenarkannya tanpa bertanya, iyo perintah anjuran atau perintah harus. Yah de gepegah hanya kajak nyamio kau kapuo kupi. Datanya yang lom. Nyo perintah wajib pesunah ya. Hangingi tangen gero matengka tu. Hah? Yang kau tu kapuo kupi ta boklah kaya. Ita yang les yang agam. Nya ya perintah wajib pesunah ya. Hah? Han TV-nya yang tengah nonton bola geperau mata hulai. Nyo ngurung si lagi hana ada. Nyo nak perintah ayat hadis, nyo ayat perintah sunnah pun wajib ustaz. Masya-Allah. Terus kalau sunnah dosa kita melakukannya. Para sahabat tidak pernah berkata demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk pengagungan kepada Al-Qur'an, bentuk pengagungan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kata beliau, maka kalau ada perintah dalam Al-Quran dan hadis, hendaknya engkau melakukannya. Tak usah tanya ini sunnah atau bukan. Anta tashhad anna Muhammad Rasulullah. Kalau kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, faf'al ma amaraka bih, maka laksanakan apa yang dia perintahkan kepadamu. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Dalam surat An-Nisa, tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati. Kapan boleh kita tanyakan? Kata para ulama, kata Syekh, apabila ada perintah dia menyelisihinya, baru hendaknya dia bahas perintah tadi wajib atau sunnah. Kalau wajib berarti dia harus bertobat karena sudah salah. Kalau perintah tersebut sekedar anjuran, berarti dia tidak perlu bertobat karena tidak berbuat yang salah. Baru dia bahas. Atau dia mufti, perlu membahas supaya ketika ada yang bertanya dia bisa menundukkan permasalahan. Jelas ya? Ini bentuk pengagungan kita kepada Allah dan Rasulnya. Baik, saya kira sampai di sini. Apabila ada hal yang ingin disampaikan, kritikan, masukan ataukah yang lainnya, saya persilahkan dengan segala hormat. Di sini ada pertanyaan. Bismillah. Ustaz, tolong jelaskan apa yang dimaksud sebenarnya dengan makruh dan apakah jenggot itu masuk dalam bab akidah? Jazakallahu khairan. Baik. Makruh sebenarnya pembagian hukum dalam Islam ada berapa? 5 ya.
Wajib. Di bawah wajib apa? Tepatnya bahasa ilmiah mustahab. Ini bahasa tepatnya kata para ulama. Sampai-sampai para ulama mengatakan kalau bisa saya rubah penggunaan sunnah sekarang, saya rubah. Karena kalimat sunnah itu artinya perjalanan hidup Nabi yang berisi perintah, berisi anjuran, berisi larangan, ya, berisi kabar, sikap, akhlak, itu sunnah. Ada yang wajib, ada yang perintah harus dilakukan, ada yang perintah kalau nggak dilakukan nggak berpahala, tidak berdosa, ada yang larangan yang sifatnya haram atau makruh. Itu semuanya sunnah. Jelas ya, perjalanan hidup Nabi itu arti sunnah. Nah, pembagian hukum secara fikih ada 5: wajib, mustahab dengan sinonimnya sunnah, mubah, apalagi makruh, haram. Ini mulai kata Syekhul Islam setelah 3 generasi yang direkomendasikan oleh Nabi SAW. Mulailah ada istilah ini, bahwa hukum ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Apakah salah? Tidak. Para ulama membuat kesimpulan 5 hukum itu agar kaum muslimin yang datang setelah mereka mudah memahami ayat-ayat dan hadis-hadis. Adapun di masa Nabi mereka enggak perlu membahas apa itu wajib, apa itu, karena mereka tahu yang namanya perintah hukum asal dijalankan, yang namanya larangan hukum asal itu ditinggal. Ya, karena mereka paham bahasa Arab. Setelah 3 generasi ini baru disebutkan 5 hukum ini. Nah, makruh kata para ulama, ma nuhya anhu laisa ala wajhil ilzam, sesuatu yang dilarang tetapi bentuk larangannya itu tidak diharuskan. Contohnya Nabi melarang minum dengan berdiri. Tetapi ada hadis di sana Nabi ketika minum air Zam-Zam ketika wudu, selesai wudu di Haji Wada, beliau dalam keadaan berdiri, menunjukkan larangan minum berdiri tadi hukumnya makruh. Buktinya Nabi melakukannya. Maka larangan tadi bukan larangan yang harus, tetapi al-afdal dia tidak melanggarnya. Ini arti makruh. Ya, makruh secara etimologi artinya dari kariha yakrahu, dibenci, itu arti makruh. Adapun dalam bahasa Al-Qur'an, hadis, bahasa para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 mazhab, kalau mereka menyatakan makruh, maksudnya adalah haram atau makruh secara istilahi. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah memakruhkan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan untuk kalian. Apakah kufur kalau kita lakukan boleh? Kita tinggalkan ya berpahala? Enggak kan? Menunjukkan apa? Makruh secara bahasa Al-Quran sesuatu yang harus ditinggalkan. Contoh yang kedua dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra, Allah menyatakan wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum inna qatlahum kana khita'an kabira. Larangan membunuh anak karena khawatir miskin. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Larangan berzina. Ya. Kemudian ayat berikutnya wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Larangan membunuh jiwa. Ya. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Larangan memakan harta anak yatim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Perintah untuk menunaikan janji, larangan mengingkarinya. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Perintah untuk adil dalam menimbang, larangan berbuat zalim, curang dalam menimbang. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Larangan melakukan sesuatu tanpa ilmu. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا. Larangan berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Setelah itu semuanya Allah menyatakan kullu dzalika kana 'inda rabbika makruha. Semua perbuatan itu makruh di sisi Allah. Apakah boleh berzina cuma kalau ditinggalkan berpahala? Boleh membunuh cuma kalau enggak membunuh berpahala? Begitu pemahamannya? Jelas sekarang duduk kalimat istilah makruh.
Ini 2 ayat dalam Al-Quran. Hadis Nabi banyak, di antaranya hadis Bukhari Muslim. Datang dari beberapa sahabat Nabi. Nabi menyatakan, innallaha yakrahu lakum thalath. Yakrahu lakum idha'atal mal wa kathrati su'al wa wa'dal banat wa man'a wahad. Allah memakruhkan kepada kalian beberapa perkara. Memakruhkan kepada kalian menyia-nyiakan harta. Memakruhkan kalian banyak bertanya tanpa manfaat. Memakruhkan kepada kalian menguburkan anak perempuan hidup-hidup, sebagaimana itu adatnya orang jahiliyah. Dan melarang memakruhkan kepada kalian sifat pelit. Apa hukum menanam anak perempuan hidup-hidup? Makruh. Kalau ditinggalkan ya berpahala, kalau dilakukan ya tidak mengapa. Begitu. Hadis Bukhari. Jelas sekarang istilah? Ya. Ini kalimat makruh. Kemudian dalam ilmu fikih baru disebutkan makruh. Itu pun mereka dudukkan masalahnya. Mungkin maksud pertanyaan ini dia ingin lebih dalam. Bagaimana dengan rokok mungkin? Kan banyak bilang rokok makruh, ya kan? Betul kan? Hah? Ya cah rokok makruh apa harum? Cik oleh. Dah mazhab makruh, dah mazhab harum. Ada mau mazhab nama malam yo. Dah yang mazhab makruh, cik tu yang jaro. Dah yang mazhab haram. Kata para ulama, hukum asal dalam makanan dan minuman adalah kebolehan. Ini hukum asal. Orang yang menyatakan rokok boleh, dia tidak dituntut dalil. Tapi orang yang menyatakan rokok enggak boleh, dia yang dituntut dalil. Kenapa? Karena dia keluar dari hukum asal. Jelas? Cuma kata Syekh Utsaimin, kalau kita pelajari kondisi dan sifat rokok, kemudian kita sinkronkan dengan ayat-ayat dan hadis, dapat disimpulkan oleh setiap yang berakal bahwa rokok tidak boleh. Betul enggak? Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Ya, nyo jaidak genang sang malam yo. Gawat dah sabaran, tanpa di malam yo, babak rokok genang. Taib, ya tinggal haji piyuh ju. Suami yang merokok, suami yang tidak ideal. Suami yang merokok, suami yang tidak cinta dan tidak sayang kepada istri dan anak-anaknya. Silakan yang marah dan tidak marah. Itulah kenyataan. Ya. Ayat yang pertama dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Wala tulqu biaydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Janganlah kalian melemparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Rokok membinasakan enggak? Hah? Membinasakan enggak? Yang ngangguk pasti udah enggak merokok. Yang enggak ngangguk ada kemungkinan besar, ada kemungkinan kecil, ada tidak ada kemungkinan. Taib. Ini ayat pertama. Ayat kedua dalam surat An-Nisa, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah sangat penyayang pada kalian. Rokok membunuh enggak? Yang menjawab enggak, buta huruf atau enggak bisa membaca. Karena di situ ditulis rokok membunuhmu. Bahkan iklan rokok kalau enggak nulis peringatan ini, dia bisa diusut dan ditarik ke ranah hukum karena mempromosikan dan mengiklankan sesuatu yang berbahaya. Oleh karena itu setiap iklan rokok selalu ada peringatan itu. Kalau enggak dia bisa ditarik ke ranah hukum. Betul enggak? Anda lebih paham tentang hukum Indonesia, ya kan? Ini dalil 2 Al-Quran. Belum cukup, saya tambah satu lagi. Dari surat Al-Isra. Ya. Allah menyatakan dalam surat Al-Isra, "Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Jangan melakukan mubazir. Pelaku mubazir itu saudara setan. Kasar kali Ustaz, Allah yang berfirman, bukan saya. Saya cuma menerjemahkan firman Allah. Pelaku mubazir saudara setan. Apa itu definisi mubazir? Adalah mengeluarkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat atau sesuatu yang terlarang. Tadi memudaratkan diri terlarang enggak? Terlarang. Jadi be alasan tiba agai tiba Ustaz. Tiba alih bu bengah, tiba alih bu cawara, tiba alih bu malam. Hebat je. Ya. Cuma sebatang pagi, sebatang setelah ngopi, sebatang pulang ngopi, sebatang habis makan zuhur, sebatang sebelum istirahat, sebatang sebelum maghrib, sebatang setelah isya, sebatang mau tidur. Berapa batang itu udah jadi ya? Taruhlah sebatang.
tetap mubazir. Definisinya ayat yang keempat kalau belum cukup lagi. Para ulama sebutkan ada 8 atau 11 ayat. Saya sebutkan 4 aja ya, karena sebagian yang lain saya lupa. Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrif. Makan dan minumlah dan jangan israf. Israf itu menghamburkan harta pada sesuatu yang halal tapi udah nggak manfaat. Nasi 1 bungkus cukup, dia beli 3 bungkus, akhirnya berlebihan. Ini namanya israf. Nah, israf mengeluarkan harta untuk yang mubah, yang halal tetapi tidak bermanfaat, itu aja dilarang. Apalagi untuk yang tidak bermanfaat. Ya. Dari hadis banyak, di antaranya la darara wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Rokok memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Bahkan perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Dan saya tambah lagi bahwa orang yang kentut sembarangan lebih mending daripada orang yang merokok sembarangan. Kenapa? Karena dokter sepakat dan mengeluarkan statement seluruh medis dunia bahwa perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Tetapi seluruh medis di dunia tidak mengeluarkan statement bahwa pengentut pasif lebih berbahaya daripada pengentut aktif. Tidak ada. Ya kan? Tidak ada statement. Ada dokter di sini? Ada? Pengentut pasif lebih berbahaya daripada pengentut aktif, Dr. Fauzan? Nggak ada kan? Ya. Kenapa? Ini sisi pertama. Sisi kedua, bahwa pengentut sembarangan lebih baik daripada, jangan pula dianjurkan, bukan saya anjurkan kentut sembarangan. Ini perbandingan. Lebih mending daripada perokok sembarangan. Sisi yang kedua, orang yang kentut, nggak ada orang yang kentut sembarangan setahu saya. Karena semua orang malu, ya kan? Nggak sengaja bunyi, malu dia. Coba perokok dengan santainya, dengan santainya. Di situ ada makanan, ada anak kecil, ada perempuan, ada baju orang. Nah, orang ngejak borong kopi, baje harga 1 juta baru 3 pakai. Wah, payah ganto kabe rukok. Tapi orang yang kentut, dia udah sengaja tahan-tahan, tom keluar, dengar kawan-kawan langsung malunya minta ampun. Orang yang merokok nggak punya rasa malu. Nah, Nabi menyatakan, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Menyohana rasa malu, bubut eju pupu yang galak. Kalau enggak punya rasa malu, buatlah sesukamu. Celaan dari Nabi. Hadis Bukhari Muslim dari Abi Mas'ud Al-Ansari. Sisi yang ketiga, bahwa orang yang kentut di tempat sembarangan lebih mending daripada orang yang merokok sembarangan. Bahwa asap rokok menempel di baju orang. Ya kan? Tapi asap kentut bahkan tidak berasap. Udara kentut sebau apapun nggak nempel, nggak ada kita pulang dibilang sama istri, bang kentut siapa nempel di baju abang? Tapi kalau rokok ada. Maka dari itu saya katakan bahwa orang yang kentut di tempat yang nggak pantas lebih mending daripada perokok. Sekarang saya tanya, rokok itu makanan atau minuman? Siapa yang bisa jawab? Hah? Makanan atau minuman rokok itu? Nggak ada yang bisa jawab. Makanan bukan, minuman bukan. Lah berarti apa? Allah memerintahkan kita apa? Makan dan minum. Coba aja secara logika. Andai kata ada ulama yang merokok, ya. Katanya ulama, coba tanya ke ulama yang merokok itu. Ketika dia mau merokok, bilang enggak bismillah? Enggak ada. Setelah dia merokok, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani. Enggak ada. Menunjukkan apa? Fitrah sendiri. Sisi yang ketiga, rokok kalau dalam WC semakin mantap rasanya. Betul nggak? Hah? Kejelekan saudaranya adalah kejelekan. Anda dikasih Pizza. Berapa harga Pizza yang paling mahal? Hah? Karena anak milonya kagenang Pizza. Ayo awai lu mau kenang. Dia kebut ti. Ya, Pizza 200.000 yang terakhir. Dikasih suruh makan di WC. WC-nya bersih minta ampun. Saya yakin Anda nggak akan makan, ya kan? Tapi coba rokok, jangankan di WC, pinggir sungai lagi nabung pun mantap rokok. Walaupun surya merah, gudang garam merah, semakin mantap rasanya. Menunjukkan apa? Nggak mungkin setan kawannya baik. Kamar mandi tempat apa kata Nabi? Hah?
tempat setan. Merokok di kamar mandi mantap enggak? Enak enggak? Semakin enak. Di atas kloset semakin seru lagi. Ya jamaah, anak kecil yang punya fitrah rokok tidak membolehkan. Ini mohon maaf, masalah rokok keras. Memang harus keras karena dia telah merusak ekonomi. Ya, perlu Anda keyakini. Keuntungan rokok paling besar digunakan untuk membantai kaum muslimin di Palestina dan di Suriah. Kalau Anda perokok, Anda penyumbang untuk membunuh dan membantai kaum muslimin di Palestina dan Suriah dengan membeli rokok. Saham rokok terbesar di dunia pemilik Yahudi. Dan di antara dana paling besar dalam membantai kaum muslimin di Suriah dan Palestina adalah dari rokok. Tuan tuh malu saya kini. Jelas ya? Rusak moral. Anak kecil rokok di depan ayah kandung ya, enggak ada adab lagi. Si murid merokok di depan gurunya. Bahkan datang hai na rokok tiba. Ba ayah lek rokok. Nyo ayah le buka na mohorkok. Rupanya ka ba na agam di tam tu. Ya. Moral rusak, ekonomi rusak, akhlak rusak, lingkungan rusak, kesehatan rusak, harta rusak. Masih kurang jelas masalah rokok? Kurang mantap jawabannya. Tanya sama Ustaz, apa hukumnya rokok Ustaz? Makruh. Ini baru jelas jawabannya. Allahul musta'an. Kita cukupkan sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.